Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya? Puasa? Lancar? Udah beli baju lebaran? Oh udah nonton film ini nggak? Film mana? Inilah, Neza, The Chaos Return. Lebih epic, lebih kacau, lebih laris. Si Neza ini kembali, dan kali ini dia bukan hanya menggetarkan dunia para dewa, tapi juga mengguncang box office global. Siapa sangka, film animasi dari Cina loh, berhasil menyalip dominasi Hollywood dan duduk manis di puncak animasi terlaris sepanjang masa. Inside Out 2, Super Mario Bros. Movie, maaf, tapi sekarang semua harus minggir. Dengan aksi, penuh energi, cerita yang emosional, dan visual yang bikin mata kalian melotot. Neza 2 datang sebagai pembuktian bahwa animasi non-Hollywood bisa lebih dari sekedar tontonan sampingan. Andai saja film animasi kita juga begitu. Oh, ada dong, Jumbo. Sequel ini tetap mengusung mitologi Tiongkok yang megah banget, tapi dengan skala yang lebih besar dan lebih berani kali ini. Kalau film pertamanya masih terasa seperti origin story yang cukup linier, dan kali ini Neza 2 melompat jauh tuh dengan konflik yang lebih luas lah dan lebih kompleks. Nah, film itu nggak cuma fokus sama perjalanan si Neza, tapi juga memperkenalkan karakter dan elemen mitologi baru yang semakin memperkaya dunianya. Dari segi plot, film ini coba gali lebih dalam tema tentang takdir lah, pilihan lah, yang sebenarnya cukup menarik. Tapi di sini masalahnya, dengan ambisi sebesar itu, filmnya jadi agak keteteran untuk ngejaga ritmenya. Ada bagian yang cepat banget gitu, seakan kita diajak ngebut tanpa ada jeda. Sementara, ada juga momen yang terasa terlalu lama dan sedikit bertele-tele. Jadi meskipun ceritanya epic, ada saat-saat di mana film ini terasa kayak roller coaster yang kurang seimbang. Ya, dengan hal seperti ini, kelebihannya ya jadinya lebih besar, lebih berani, dan lebih berlapis aja narasinya. Kekurangannya justru beberapa bagian terasa padat informasi dan terlalu satset, terlalu cepat. Sementara bagian lain terlalu melambat. Neza masih jadi karakter yang lovable dan penuh karisma, lucu, menggemaskan gitu loh. Tapi kali ini dia bukan lagi bocah bandel yang baru paham arti tanggung jawab. Dan di film kedua kali ini, dia udah jauh lebih dewasa, lebih galak, lebih menanggung beban dunia di pundaknya lah. Nah, perkembangannya terasa natural, tapi bikin kita peduli sama perjuangannya ini. Nah, yang bikin film ini makin menarik lagi adalah villainnya. Nah, biasanya kan antagonis di film animasi itu kan cuma jadi batu sandungan buat karakter utama. Nah, di sini si musuhnya tuh punya latar belakang, motivasinya bisa kita ketahui dan bikin kita sedikit bersimpati. Villainnya pun gak cuma sekedar jahat tanpa alasan, tapi punya konflik internal yang bikin terasa lebih manusiawi aja, lebih tepatnya lebih dewawi lah. Sayangnya, beberapa karakter pendukung gak dapat porsi yang cukup kuat. Ada beberapa yang kelihatan menjanjikan, tapi pada akhirnya gak dikembangkan lebih jauh. Padahal loh, kalau aja mereka lebih digali, ceritanya bisa makin kaya. Dan untuk hal ini, kelebihannya ya si Neza jadi lebih matang, dan villainnya jauh lebih kompleks dan makin menarik. Dan kekurangannya ya beberapa karakter pendukung tadi kurang digali dengan baik aja. Kalau ada satu hal yang gak perlu diragukan lagi dari film ini adalah visualnya. Neza 2 beneran niat banget dari segi animasi. Detailnya lebih tajam, efeknya magical banget, spektakuler, dan pertarungan yang mereka suguhin itu megah asli. Terserah lo mau nonton di IMAX atau mungkin teater reguler biasa aku yakin setiap frame itu terasa seperti lukisan digital gitu ya, yang langsung dipajang di galeri seni dan kita bisa lihat betapa beautifulnya. Tapi gitu, di beberapa bagian rasanya mereka itu agak kebablasan loh. Efek-efek di dalam itu kayak bikin layarnya terasa penuh sesak, dan kita yang nonton kadang malah nggak tahu harus fokus kemana. Jadi gini, aku tuh pas nonton itu di barisan F gitu, dan akhirnya karena ngerasa mataku terlalu penuh dengan segala macam warna dan visualnya, dan akhirnya karena banyak kursi yang kosong, aku milih naik ke atas, dan itu baru nyaman di mata.
Jadi sekali lagi, meskipun secara teknis animasi ini luar biasa, ada momen dimana visualnya jadi terlalu rame kali sih, dangdut, dan bikin mata tuh asli capek banget malah. Kelebihannya ya itu deh, detailnya luar biasa, pertarungan epicnya bikin adrenalin jadi naik tuh. Kekurangannya tadi, beberapa adegan terlalu sibuk sampai kehilangan fokus. Soundtrack di film ini cukup mendukung suasana, tapi apakah dia bisa masuk playlist favorit kalian? Nggak juga sih. Musiknya emang cocok buat ngebangun ketegangan dan emosi di adegan tertentu lah, tapi nggak ada yang bener-bener stand out. Mungkin karena banyaknya aksi intens ya. Musiknya jadi terasa lebih ya pelengkap aja lah ketimbang elemen utama. Sound effect pertarungannya, wah ini baru juara. Setiap pukulan, ledakan, efek magicalnya, efek magisnya terdengar, mantap cuy. Bikin kita tuh setiap ngelihat adegan pertarungannya tuh kayak gila, hidup banget men. Jadi meskipun musiknya nggak terlalu meninggalkan kesan mendalam, setidaknya dari segi audio, aksi, film ini udah jempolan banget. Ya intinya kelebihannya ya sound effect-nya bikin pertarungan yang jadi solid lah dan imersif. Kekurangannya ya emang soundtrack-nya kurang memorable. Apakah bisa dinikmati tanpa nonton film pertama? Jawabannya so-so. Kalau aku sih jujur kurang bisa menikmati di awal. Yang nggak maksimal memang. Film ini memang ngasih beberapa konteks buat penonton baru, tapi tetap ada banyak elemen yang lebih enak dinikmati kalau udah nonton film pertamanya. Hubungan antara karakter dan beberapa referensi bakal lebih berasa buat yang udah kenal dunia Neza sebelumnya. Jadi kalau untuk hal ini ya kelebihannya masih bisa dinikmati lah sebagai film aksi fantasi. Kalau kalian nggak begitu peduli dengan film pertamanya, karena di opening scene-nya aja udah diceritakan sedikit tentang film pertamanya. Tapi kekurangannya gitu, beberapa momen bakal terasa kurang impactful bagi yang belum nonton film pertamanya. Ini bagian yang paling mencengangkan sih. Neza 2 ini bukan cuma sukses di Cina, tapi juga berhasil mencetak sejarah sebagai animasi terlaris sepanjang masa. Dan film ini meraup lebih dari 2 miliar dolar sejak dirilis. Dan ini ngegeser beberapa raksasa Hollywood kayak Inside Out 2 yang dirilis tahun 2024, atau The Super Mario Bros. Movie yang dirilis 2023. Bahkan sekarang Neza 2, film animasi non-Hollywood terlaris sepanjang sejarah, dan masuk dalam daftar 5 film terlaris sepanjang masa. Edan betul. Jadi siapa sangka sih film animasi dari Cina bisa bersaing dan bahkan mengalahkan dominasi Pixar, Disney, Illumination, dan bla bla bla. Dan ini bukti kalau industri animasi global makin berkembang dan penonton di seluruh dunia mulai terbuka buat cerita dari berbagai budaya. Dan harusnya Indonesia juga bisa demikian. Tapi catat, apresiasi dulu, jangan kalian ledekin. Neza 2 atau sequel dari Neza ini secara teknis memukau. Ya, meski ada beberapa kekurangan, tapi film ini tetap jadi tontonan yang sangat-sangat menghibur, terutama buat kalian yang suka sama aksi fantasi dengan skala besar dan tentu animasi. Sekali lagi, kalau kalian emang suka sama film pertamanya, ya ini wajib banget dong masuk watchlist. Tapi kalau kalian belum pun nonton film pertamanya, ini juga wajib banget ditonton karena emang filmnya sebagus itu. Oh ya, kayaknya bakal ada Neza 3 sih. Kapan? Ya nggak tahu sih. Kita lihat aja nanti. Jadi gimana kalian yang udah nonton? Sepakat dengan review ini? Kalau sepakat, like dong videonya. Kalau nggak sepakat, ya dislike juga nggak apa-apa. Tapi please share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Neza 2 ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, biar banyak lagi yang sayang, biar banyak lagi yang tahu sama channel pengulas film ini. Thank you semuanya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Zain pamit. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.